Oke, kita lanjutkan latihan 3.5 dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 91. Ya, kita kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Oke, soal nomor 1, perhatikanlah dua buah vektor di bawah ini. Ada vektor A dan vektor B, ya. Soal yang A, gambarkan vektor 2A. Nah, adik-adik, kalau ketemu soal semacam ini berarti selalu gunakan penggaris, ya. Untuk apa? Untuk ngukur panjang vektornya ini berapa sentimeter. Ya, misal ini kalau setelah diukur ya, panjangnya 2 cm. Maka karena perintahnya adalah gambarkan vektor 2A, berarti nanti adik-adik harus menggambar sebuah garis lurus ya yang panjangnya adalah 2 kali 2 cm. Ya, langsung ya. Nah, kalau di video seperti ini berarti yo saya kira-kira aja ya. Nah, misal ini adalah vektor 2A. Nah, ini panjangnya 4 cm. Nah, nanti kalau kalian harus pas ya, ini harus tepat 4 cm, makanya gunakan penggaris. Kemudian ada satu hal penting lagi ya. Selain panjangnya 4 cm, arahnya itu harus sama persis dengan arah vektor A. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang B. Gambarkan vektor 3B. Ya. Ini kalau kita lihat ya, gambarnya vektor B itu kan sama ya dengan vektor A, hanya arahnya saja yang berbeda. Berarti ini kita anggap panjangnya sama saja, berarti ini 2 cm. Berarti kalau tugas kita adalah menggambarkan vektor 3B, maka nanti adik-adik cukup menggambar sebuah garis lurus yang panjangnya berapa? Yang panjangnya adalah 6 cm ya. Ini adalah vektor 3B. Oke, paham ya? Sekarang yang C, gambarkan vektor 2A ditambah 3B. Berarti ini vektor resultan. Jadi 2A dicari resultannya dengan vektor 3B. Nah, berarti menggunakan metode grafis ya. Bisa menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Ya, bebas, terserah ya. Kali ini kita akan coba menggunakan metode segitiga. Kalau pada metode segitiga, kuncinya adalah pertemukan ya pangkal vektor yang kedua, berarti yang ini. Nah, nanti ketemukan dengan ujung vektor yang pertama. Yuk, kita lakukan ya. Jadi yang C, nah ini kita pindah vektornya ya. Misalkan ini adalah vektor 2A. Nah, untuk memindah vektor ya, aturannya harus selalu diingat. Jadi panjangnya ini harus sama, arah hadapnya juga harus sama ya. Kemudian kita gambar vektor 3B. Nah, pangkalnya ini kita letakkan di ujung vektor 2A. Nah, seperti ini ya. Panjangnya ini harus sama dengan 6 cm. Yang ini tadi harus 4 cm ya. Ini vektor 2A, lah yang ini adalah vektor 3B. Resultannya adalah tinggal ditarik garis lurus ya, Dek ya. Dari pangkal vektor yang pertama menuju ke ujung vektor yang kedua. Nah, ini adalah resultannya. Ya. Jadi, ini adalah 2A ditambah 3B, selesai. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Nah, ini saya bersihkan dulu supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Buatlah 2 titik A 3,2, B min 6,8 dalam sistem koordinat kartesius. Nah, berarti ada sumbu X dan ada sumbu Y, ya kan? Titik A 3,2, berarti X-nya 3, Y-nya 2. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, titiknya berarti ada di sini. Ya, ini titik A. 3,2. Sekarang titik B, min 6,8. X-nya min 6, berarti sebelah kiri. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Y-nya 8, berarti di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kita cari perpotongannya, berarti ada di sini ya. Nah, ini adalah titik B min 6,8. Ya, sekarang soal yang A. Gambarkan vektor posisi OA dan OB. Ya, vektor posisi itu adalah sebuah vektor yang pangkalnya ada di pusat koordinat. Nah, ini. Kalau vektor posisi OA ya berarti nanti tinggal kita tarik garis ya dari pusat koordinat ke titik A. Nah, ini adalah vektor posisi OA ya. Untuk vektor posisi OB caranya sama, tinggal kita tarik garis dari pusat koordinat menuju ke titik B. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah vektor posisi OB. Sekarang soal yang B,
Gambarkan hasil pengurangan vektor OB dengan OA. Berarti tugas kita di sini adalah mencari resultan vektor OB dikurangi vektor OA. Ya, secara grafis, ya kan, karena kita diminta untuk menggambar. Nah, ingat, pengurangan itu selalu bisa dinyatakan dalam penjumlahan. Ya kan? Berarti OB min OA itu bisa kita tulis sebagai OB ditambah negatif OA. Nah, negatif OA ini merupakan vektor lawan ya bagi vektor OA. Oke, vektor lawan itu adalah vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan dengan arah vektor semula ya. Maka nanti kalau digambar ya, ini adalah vektor OA. Nah, ini vektor min OA ya, maaf bukan OA tapi ini adalah vektor min OA. Panjangnya sama dengan vektor OA tetapi arahnya berlawanan. Ya, ini sudutnya 180 derajat. Berlawanan 180 derajat. Nah, itu kan sering kita dengar ya dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, kalau dalam vektor nanti bentuknya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita cari resultannya. Nah, kebetulan di sini kan pangkal sudah ketemu dengan pangkal, ya kan? Pangkalnya vektor OB ketemu dengan pangkalnya vektor negatif OA. Kalau kita cari resultan, ya berarti yang lebih gampang ya kita menggunakan metode jajar genjang, ya kan? Nah, caranya adalah ini tinggal kita buat garis bayangan, ya. Garis bayangan bagi negatif OA. Nah, kita gambar di sini. Bayangan ya berarti kita gunakan garis putus-putus. Selanjutnya ini adalah vektor bayangan bagi vektor OB. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tarik garis ya dari pusat koordinat ke sini. Nah, oke, ini adalah OB min OA ya, vektor OB min OA. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di sini kita menggunakan metode jajar genjang. Kalau di soal nomor 1 tadi kita menggunakan metode segitiga. Kalau pada metode segitiga kan kuncinya ujung ketemu pangkal. Kalau pada metode jajar genjang kuncinya adalah pangkal bertemu dengan pangkal ya, sesimpel itu. Oke, selanjutnya ke soal yang C. Buatlah pengurangan kedua vektor dengan menggunakan vektor kolom. Ya, vektor kolom itu berarti nulisnya dari atas ke bawah. Jadi vektor posisi OA ya itu akan sama dengan 3 di atas 2 di bawah. Lalu vektor posisi OB ini berarti min 6 di atas 8 di bawah. Lah OB dikurang OA ya, OB dikurang OA tinggal dihitung kan begitu. Berarti ini min 6 ya Dek ya. 8 dikurangi 32. Nah, atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah ya. Min 6 dikurang 3 sama dengan min 9. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ini adalah hasilnya. Coba kita cek ya. Apakah sama dengan cara grafis? Nah, coba ya. Ini kita cari dulu koordinatnya berapa. Kalau ini min 6 berarti min 7, min 8, min 9 ya. Oke, X-nya ini min 9. Kemudian Y-nya berapa? Kalau ini tadi berapa ini? 2 ya. Tadi ini kan 2. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti koordinatnya adalah berapa? Min 9,6. Perhatikan kalau koordinat itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kalau vektor, ya berarti komanya ini dihilangkan. Diganti spasi. Min 9 spasi 6. Ya kan? Min 9 spasi 6. Ya, sama ya. Kalau ini adalah vektor baris, kalau yang ini disebut sebagai vektor kolom. Nah, satu lagi, ada yang disebut sebagai vektor basis. Ya, sekali lagi ini nggak ditanyakan di soal, tetapi sengaja saya bahas, siapa tahu nanti keluar di ulangan ya. Nanti hasilnya adalah min 9i ditambah 6j. Ini kalau dituliskan dalam bentuk vektor basis ya. Jadi boleh min 96 vektor baris, min 96 vektor kolom, boleh min 9i plus 6j, ini disebut sebagai vektor basis. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya, semoga bermanfaat. Barangkali mungkin nanti ada pertanyaan yang muncul ya, ada hal-hal yang ingin kalian perdalam, ingin diperjelas ya, silakan tuliskan di kolom komentar.